Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada pembelajaran tema 4D berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, muatan bahasa Indonesia. Materi kali ini adalah menulis cerita atau karangan. Sebenarnya apa sih karangan itu? Ini adalah penjelasan pengertian dari karangan. Karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh. Atau lebih singkatnya, karangan itu adalah rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Tiap karangan itu disusun berdasarkan tema tertentu yang sebelumnya telah ditentukan oleh pengarang. Tiap paragraf karangan saling berhubungan dan mengandung gagasan utama serta gagasan penjelas. Pada materi yang lalu kita pernah menjelaskan mengenai gagasan pendukung dan gagasan penjelas. Bagaimana sih ciri-ciri dari karangan itu? Adapun ciri-ciri karangan yang baik yaitu yang pertama, jelas dan mudah dipahami pembaca. Yang kedua, memiliki kesatuan yang baik. Artinya, setiap kalimat penjelasnya logis dan mendukung ide utama paragraf. Yang ketiga, memiliki organisasi yang baik. Artinya, setiap kalimat tersusun dengan urut dan logis. Efisien atau ekonomis. Keefisien ini dibutuhkan pembaca agar lebih mudah menangkap isi dalam karangan tersebut. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan diterima oleh pembacanya. Itu ciri-ciri dari karangan. Selanjutnya apa itu unsur-unsur karangan? Adapun unsur-unsur karangan diantaranya yang pertama nih. Yang pertama adalah gagasan atau ide. Ini adalah pendapat atau pengetahuan penulis yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang selanjutnya, yang kedua, tuturan. Ini adalah pengungkapan gagasan bentuk tertentu sehingga pembaca bisa memahami karangan tersebut. Yaitu tatanan, yaitu penyusunan gagasan atau ide pengarang mengindahkan asas, aturan, dan teknik penulisnya. Dan yang terakhir, wahana, yaitu pengantar dari gagasan tersebut berupa bahasa tulis yang berhubungan dengan kosakata, gramatika, dan retorika. Bagaimana sih cara menulis karangan itu? Berikut ini adalah langkah-langkah membuat karangan. Yang pertama, menentukan tema. Yang pertama itu adalah menentukan temanya. Kemudian tema karangan yang akan ditulis ya. Yang kedua, menyusun kerangka cerita atau semua ide yang ada dalam bentuk pikiran yang akan ditulis. Dan yang ketiga, membuat gagasan pokok atau utama berdasarkan kerangka karangan. Yang keempat, menulis kalimat utama berdasarkan gagasan pokok. Dan yang kelima, mengembangkan kalimat utama menjadi paragraf yang lengkap. Sebelum penugasan, kalian bisa lihat contohnya. Contohnya itu ada di buku paket kalian itu halaman 59. Di situ temanya adalah pekerja penambang belerang yang giat bekerja dan berusaha. Itu bacaannya
ada di 57. Nah, di situ dijelaskan ada kerangka ceritanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kerangka cerita. Kemudian dari kerangka cerita tersebut dikembangkan setiap kalimat utama pada kerangka yang tadi disebutkan sehingga menjadi paragraf yang utuh. Contoh pengembangan gagasan pokok tersebut dapat kamu lihat pada cerita di atas. Nah, perhatikan gagasan pokok setelah dikembangkan menjadi paragraf. Kerangka cerita yang pertama yaitu tempat para penambang bekerja. Nah, ini jika dikembangkan menjadi berikut. Gunung Ijen atau lebih dikenal dengan Kawah Ijen terletak di antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Di puncak gunung tersebut terdapat kawah yang dinamakan Kawah Ijen. Ketika kita berada di puncak gunung atau bibir kawah akan terlihat danau indah berwarna hijau kebiruan berselimut kabut dan asap belerang di dasar kawah. Di sanalah tempat para penambang belerang berada atau bekerja. Jadi tadi kerangka ceritanya itu adalah tempat para penambang bekerja. Jika dikembangkan menjadi satu paragraf, itu kalian bisa lihat di halaman 59. Itu contohnya ya. Kemudian kalian bisa melihat di situ yang selanjutnya penugasannya. Baik, apa sih penugasannya? Yang pertama, kalian buka buku paket kalian halaman 60. Ayo menulis paling atas sendiri. Ya, buku tema 4D halaman 60. Yang kemudian itu terdapat sebuah kerangka. Temanya penjaga sekolah yang rajin, tidak pernah terlambat membersihkan ruangan kelas. Kerangka ceritanya ada 4. Nah, dari keempat kerangka itu, cerita itu nanti kalian kembangkan. Setiap satu kerangka cerita itu dikembangkan menjadi satu paragraf yang terdiri dari minimal 5 kalimat. Kemudian kalian berikan judulnya, kan itu belum ada judulnya. Setelah itu kalian bisa lihat di halaman 60 itu hasil tulisannya, itu belum ada judul, sudah dikembangkan menjadi satu paragraf yang kerangka cerita yang pertama itu sudah dikembangkan menjadi satu paragraf. Untuk kerangka cerita yang kedua yaitu penjaga sekolah yang rajin bekerja. Kerangka cerita ketiga bekerja pagi hari sebelum orang lain datang. Kerangka cerita yang keempat penjaga sekolah setia pada pekerjaan meski gaji tidak besar. Nah, setiap kerangka tersebut yang B, C, D itu kalian kembangkan. Setiap kerangka cerita kalian kembangkan menjadi satu paragraf. Sehingga kalau di total semuanya itu ada 4 kerangka cerita, berarti ada 4 paragraf, dimana setiap paragraf itu minimal 5 kalimat. Jadi tugas kalian itu adalah menuliskan atau mengembangkan sebuah cerita yang terdapat pada buku paket halaman 60. Di situ sudah ada sedikit, tinggal kalian melanjutkan kembali dan memberikan judul. Kerjakan di buku tugas. Kemudian setelah selesai, hasil kerja difoto dan dikirim melalui WA ke nomor Bu Titin langsung ya. Dan yang terakhir, hasil pekerjaan tersebut atau batas pengumpulan paling lambat hari Selasa tanggal 17 November 2020. Demikian tadi penjelasan mengenai menulis cerita atau karangan. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat kalian. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan, rajin cuci tangan, serta minum air putih yang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.